ditiru. Karena kalau nyontoh atau meniru, itu nanti kita kreativitas kita akan terkungkung oleh batasan-batasan yang kita contoh. Kita lebih cenderung melakukan sama seperti yang dia lakukan. Itu kalau kita mencontoh, ya. Baik. Terus dari simulasi, Rizky, bagaimana progresnya? Sudah sih Pak, tapi mungkin belum yakin sih, maksudnya belum yakin 100% benar atau tidak. Soalnya ini geometrinya saya buat sendiri sih Pak. Soalnya kan kemarin yang Bapak kirim itu bentuk baterainya itu drop test itu belum ada Pak. Jadi saya bikin sendiri di ANSYS ini geometrinya. Rizky, yang terkait ini yang simulasi ANSYS yang di Workbench itu ya? Iya Pak, yang dinamik ini. Oke, itu yang pertama nanti tunjukkan untuk saya ingin tahu apakah simulasimu berhasil atau tidak. Tapi yang penting adalah untuk kamu Rizky, simulasi single lab join itu. Oh iya. Ya, karena fokusmu, topikmu ada di sana. Ya, sedangkan apa yang saya berikan di grup WA terkait tutorial, drop test dan Sodaken itu untuk hal yang lain, untuk menambah skill saja di ANSYS. Dan poinnya adalah kalau kamu mau melakukan tes yang sama, misalkan uji impact gitu ya pada sambungan lab joinmu, itu caranya bagaimana gitu. Oke, Pak. Poinnya di sana. Oke, coba saya ingin lihat hasil simulasimu. Sebentar Pak, saya share dulu Pak. Saya jadikan co-host dulu. Yang lain bagaimana? Ada draft yang ingin di-share ke saya? Apa sudah terlihat Pak ini? Oh, sudah. Saya mengikuti sih Pak yang Bapak kirim paper yang kemarin Bapak kirim yang contoh kedua itu Pak. Jadi saya buat seperti ini, lalu untuk angka-angka dan semacamnya saya ambil dari sana Pak. Nah, hasilnya ini velocity dan sebagainya. Terus setelah running bisa Pak, bisa di running ini. Udah sudah keluar ini. Ya, di solution information-nya coba dicek Rizky. Ini Pak. Solution information. Coba diklik di geometrinya. Oh, tidak keluar ya. Ini kalau mau lihat histori konversi energinya bagaimana dari energi kinetik menjadi energi deformasi plastis, mana caranya? Maksudnya bagaimana mengubah energi itu maksudnya? Ya, ketika kita melakukan simulasi impact itu setiap perubahan energinya dicatat oleh ANSYS. Jadi ketika T sama dengan 0, kecepatan penumbuknya itu baru menyentuh, jadi energi kinetiknya besar, tapi energi internal energi di dalam box masih 0. Begitu T 0,01 sekon gitu ya, atau 1/1000 sekon, maka sudah mulai mendeformasi benda yang menumbuk tadi, sehingga kecepatannya berkurang, energi kinetiknya berkurang. Tapi internal energi di dalam benda yang ditumbuk jadi bertambah. Nah, seperti itu nunjukannya di mana? Kalau saya lihat dari paper yang kemarin itu waktunya dibuat jadi 0,01 sih Pak, yang untuk yang yang galon kemarin itu pas saya ambil yang dari sana sih. Ya, saya tahu. Tapi untuk menunjukkan histori energi tadi loh, bagaimana? Sudah tahu atau belum? Kalau itu belum tahu sih Pak, kalau itu untuk historinya seperti itu. Ya. Coba turun ke bawah itu,
ke simulation elapsed time. Berapa itu total? Oke. Ya. Oke, sekarang coba dianimasikan hasil tegangannya itu, distribusi tegangan. Velocity ini Pak, yang ini. Bukan velocity, tegangan. Yang awas pisahnya jangan gitu pegangnya. Yang tegangan ini Pak, yang strain ini. Ini tegangan apa? Prinsipal. Iya, sini. Kenapa kok ingin mencari tegangan prinsipal? Saya lihat yang dari yang kemarin saya lihat yang dimasukkan dua ini sih Pak, untuk hasil yang hasil simulasinya yang saya lihat ya, di PPT itu. Maksud saya, mengapa ingin meninjau tegangan prinsipal? Pertanyaan seperti itu pasti ada nanti, Rizky. Karena itu ketika pertumbukan itu kan energi maksimal yang bekerja Pak di sana, kalau menurut saya. Jadi ketika di antara sekian macam tegangan, ada tegangan ekivalen atau von Mises, kemudian ada tegangan prinsipal, ada tegangan geser, ada tegangan macam-macam. Jadi kenapa kok dipilih tegangan prinsipal di antara sekian opsi itu? Kalau menurut saya itu sudah ideal dengan asumsi yang digunakan sebelumnya Pak. Soalnya kan secara prinsip. Kamu Rizky, tegangan prinsipal tegangan apa? Dengan tegangan apa ya? Kayak tegangan normal biasa sih Pak itu. Tegangan normal sama enggak tegangan normal dengan prinsipal? Yang lain bisa bantu enggak? Yang lain bisa bantu Rizky enggak untuk menjawab itu? Karena semuanya sama, itu terkait dengan analisa hasil nanti. Jadi apa yang kita tampilkan, mengapa kita menampilkan itu, terus kaitannya dengan apa yang ingin kita ketahui, itu bagaimana. Hal-hal seperti itu yang harus kita jelaskan di dalam analisa. Ada yang bisa bantu Rizky? Mungkin saya bisa bantu jawab Pak. Berarti baik, Rafli. Silakan Rafli. Kalau saya baca itu, kalau prinsipal stres itu kalau salah stres paling ke salah satu arah gitu Pak. Ke suatu arah. Kalau bedanya dengan tegangan normal biasa? Oh, tegangan normal kan searah normal Pak. Nah ini kalau prinsipal searah apa? Ke prinsipal itu di masing-masing elemennya ditetapkan yang salah satu arahnya paling besar seperti itu Pak, kalau salah Pak. Apakah sama dengan tegangan maksimum prinsipal ini? Maksudnya ekuivalen Pak? Bukan. Apakah kalau demikian, tadi katanya bilang tegangan prinsipal ini adalah tegangan ke salah satu arah yang menunjukkan besaran yang paling tinggi gitu. Paling tinggi. Apakah bisa disebut sebagai tegangan maksimum? Belum Pak, karena kalau menurut saya tegangan maksimum itu harus overall dari dua arah tersebut Pak, atau total dari arah semua arah itu Pak. Oke, ada lagi yang lain, satu kali lagi. Ada lagi yang mau bantu diskusi di sini? Tuh, nggak ada yang diskusi lagi. Selain Rafli dan Rizky. Kalau menurut saya tegangan prinsipal itu sudah setara dengan tegangan maksimum.
setara dengan maksimum. Oke. Itu menurut Sauki. Coba saya share whiteboardnya, kelihatan ya? Ya, kelihatan ya? Lihat Pak. Oke. Tadi Rizky bilang, di dalam geometrinya Rizky itu ada gambar semacam ini. Untuk geometrinya ya. Nah, semacam ini. Ketika dia ditumbuk atau dijatuhkan, maka kita akan mempunyai interest untuk mengamati bagian yang mengalami nilai tegangan paling tinggi, gitu kan ya. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tegangan yang terjadi ketika dia ditumbuk itu macam-macam yang terjadi. Ya, ada tegangan normal, ada tegangan geser, ya. Sehingga kita perlu mengambil sebuah elemen yang menurut kita itu adalah elemen kritis di sini. Sebuah elemen kecil gitu ya. Ini di MKM dulu. Nah, kalau kita gambarkan elemen kecil ini, dia mempunyai bermacam-macam tegangan yang terjadi di sana. Pertama kita gambarkan dulu sistem sumbunya. Ya. Kemudian kita gambarkan, misalkan di dalam bagian ini, di titik ini, yang kita ambil, kemudian kita gambarkan elemennya, itu terjadi tegangan normal ke arah bawah karena hantaman benda. Maka di sini ada sigma Y, ya kan? Kemudian karena di atas ada, maka di bawah juga akan muncul untuk keseimbangannya. Ya. Kemudian ke arah samping, dia mengembang, misalkan ada tegangan ke arah sumbu X, di sini juga. Kemudian ada geseran antara X dan Y, bidang gesernya. Tentu kalian masih ingat ini di MKM. Ya. Demikian juga ke arah sumbu Z. Tetapi kalau misalkan seperti yang dikerjakan Rizky untuk SLJ atau yang kalian lakukan sebelumnya, asumsinya adalah plane stress. Asumsi plane stress itu berarti tidak ada tegangan yang bekerja ke arah sumbu Z. Nah, sehingga itu bisa disederhanakan gambarnya, karena tidak ada yang ke arah sumbu Z, maka cukup digambar dua dimensi XY saja. Kalau tegangan yang terjadi di sana seperti itu, enggak, titiknya Mbak Pat, titiknya di sini. Itu semuanya ditaruh dulu itu tabletnya. Simpan di sini juga. Makasih Mbak. Nah, misalkan seperti ini, kita tinggal gambarkan saja. Di sini ada tegangan ke arah sumbu X, ada tegangan ke arah sumbu Y, kemudian ada di sini tegangan geser ke arah sumbu XY. Nah, seperti ini. Ini namanya kondisi plane stress karena hanya ada di bidang XY saja. Yang saya gambar ini adalah tegangan normal dan tegangan geser.
Ya, di dalam kasus sambungannya Rizky kemarin yang SLJ itu, interestnya adalah pada tegangan geser ini yang ada di middle layer adhesif dan ada di interface. Mengapa? Karena sambungan adhesif itu kekuatannya ditentukan oleh tegangan geser ini. Dan juga pas sambungan field stress. Maka dua itu yang diamati di ANSYS, jadi perhatian. Karena dampaknya jelas, tegangan sigma Y akan membuat sambungan terkelupas, kemudian sigma tau XY yang tegangan geser itu akan membuat adhesifnya bukan rusak terkelupas tapi rusak tergeser, ya, robek, tergeser. Dua itu yang diamati karena terkait dengan mode kegagalannya. Nah, kalau untuk benda yang ditumbuk seperti ini kita belum tahu, apalagi bendanya bukan adhesif, ya, bukan adhesif saja di sana, tapi sudah kompleks. Maka yang ditinjau apa? Ya tergantung dengan mode kegagalannya. Gitu. Nah, mode kegagalannya biasanya terkait dengan failure theory. Kalau kita ingin melihat apakah dia sudah yield atau belum, maka kita pakai DET ini, dispersion energy theory. Siapa yang membuat ini? Namanya von Mises. Maka kalau kita menggunakan failure analysis, menggunakan DET, maka kita meminta ANSYS untuk mengeluarkan von Mises stress. Ada kan ini? Ya, von Mises stress. Itu terkait dengan analisa failure-nya yang kita inginkan. Ya. Dan ini umumnya dipakai untuk benda dari material yang ductile. Nah, karena dia menyertakan dampak dari sigma X, sigma Y, dan tau XY ini dikombinasikan jadi satu, dicari. Dari ketiga jenis tegangan itu, nanti resultannya berapa, itu dihitung oleh von Mises. Ya. Dan dihitung berdasarkan konsep energi perhitungannya. Nah, kalau yang prinsipal stres itu berarti kita harus mentransformasi tegangan yang ada di bagian ini, yang ada di elemen XY ini, menjadi hanya ke arah normal saja atau ke arah geser saja. Nah, itu disebut sebagai transformasi tegangan. Jadi yang banyak ini tau XY, kemudian sigma X, sigma Y itu dicari resultannya. Nah, ketemunya ternyata nanti akan ketemu sebuah bidang irisan pada balok ini, ya, sebuah bidang irisan pada balok ini yang akan menunjukkan bahwasanya ada sebuah tegangan normal saja di sini. Hanya ada satu tegangan normal yang nilainya maksimum. Ya. Hanya ada satu nilai tegangan maksimum. Nah, ini yang kita sebut sebagai prinsipal. Ini yang kita sebut sebagai tegangan prinsipal itu ke arah satu, bidang satu. Nah, di sini perlu diketahui sudutnya, tetanya. Pada teta berapa? Ya. Pada sudut berapakah orientasi sigma 1 ini? Tujuannya untuk apa? Untuk mencari tahu
Kalau dia ditarik ke sana dan ini melebihi yield atau melebihi ultimate-nya, maka retaknya benda itu akan menghadap ke sini, keretakan benda itu. Robeknya benda itu ada di sini, sesuai dengan sudut ini. Ya. Nah, nanti ini kalau dicari bukan ke arah normal, tetapi prinsipal yang untuk shear-nya ada juga nanti. Jadi misalkan ada tegangan geser maksimum, dan biasanya ini tegak lurus dengan yang tadi, yang ke arah sini, sehingga bidangnya ada di sini. Nah, ini nanti pada bidang ini hanya bekerja tegangan geser saja, dan itu nilainya maksimum. Dan ini bisa dihitung menggunakan diagram Moore. Masih ingat kan ya? Diagram Moore. Untuk mencari sigma 1, sigma 2, kemudian tau maksimum. Nah, ketika bekerja tegangan geser maksimum ini, maka tegangan normal tadi itu hilang, menjadi diabaikan, karena semuanya sudah berubah menjadi tau max ini. Jadi sigma Y, sigma X itu berkontribusi terhadap tegangan geser. Ya, nah itu yang kita sebut sebagai ada dua maksimum normal stress teori. Berarti kita mencari sigma 1 tadi, ya, sigma 1 principal stress tadi, yang akan membuat patah benda kerja. Dan itu untuk material yang brittle. Kalau pakai seramik, pakai polimer. Tapi kalau yang hitungan kita itu adalah di gesernya, maka kita menggunakan teori MSST. Maka yang di sini yang dicari adalah tegangan geser maksimumnya. Ini untuk material yang ductile. Material ductile itu lebih mudah rusak akibat tegangan geser daripada tarik. Dia lebih kuat. Sedangkan kalau material brittle, ya, dia lebih tahan terhadap geser tapi tidak kuat terhadap tarik. Nah, ini yang harus kalian kuasai konsep ini. Itu analisa kegagalan nanti. Ini masuk di bagian apa? Ya, di bagian metodologi. Ketika kita menetapkan mau memilih solution di ANSYS itu, kita tidak menampilkan semuanya atau memilih secara random, tapi ada konsepnya, ada basic konsep. Mengapa saya menampilkan solusi ini? Bisa dipahami ini ya? Oke, baik. Ya, apakah ada pertanyaan terkait ini? Saya mau nanya, Pak. Oh. Jadi kemarin tuh saya sempat simulasi yang single lap joint itu pakai maksimum shear stress ya, Pak. Ya. Terus saya simulasi juga pakai shear stress. Ternyata itu beda hasilnya, Pak. Saya juga belum paham sih itu. Maksimum shear stress dengan apa? Dengan shear stress, Pak. Oh, ya makanya saya berikan informasi ini. Kalau shear stress itu berarti ANSYS itu menunjukkan yang ini saja, shear stress. Ke arah bidang apa? Ke arah mana? Biasanya kan gitu ditanya. Shear stress yang ke arah mana? Iya. Karena ada arahnya. Nah, tapi kalau maksimum shear stress, maka itu sudah ditransformasi oleh ANSYS, sudah dihitung. Kita tidak perlu mengkonversinya menggunakan diagram Moore. Kita tidak perlu melakukan transformasi tegangan. Sudah dihandle oleh ANSYS. Kita tinggal minta saja hasilnya. Ya toh? Tapi minta itu ya harus sambil mikir, kenapa kok minta itu? Gitu. Cocok enggak dengan analisanya? Coba kamu bandingkan Raffi nanti, apakah
yang maksimum shear stress dengan yang shear stress itu ada beda nilai di titik yang sama, pasti beda karena sudah dikonversi ya. Dan dugaan saya akan lebih tinggi maksimum shear stress, ya kan? Tapi itu berbeda loh ya nanti dengan nilai min max yang ada di geometri. Jadi untuk titik yang sama itu bisa dipilih shear stress atau maksimum shear stress. Tetapi di dalam geometri itu kan ada ribuan titik, ribuan node ya yang dihitung ANSYS. Dan masing-masing semuanya mempunyai nilai shear stress dan maksimum shear stress. Nah, kalau kita tampilkan di ANSYS geometri secara keseluruhan, maka di antara maksimum shear stress di setiap titik itu dibandingkan, kemudian muncullah nilai maksimum dari maksimum shear stress di titik tertentu. Di antara sekian ribu titik itu ada satu titik yang memiliki nilai maksimum shear stress paling tinggi, gitu ya. Nah itu yang main rentang. Jadi cara membaca hasilnya itu harus belajar juga, ya, sehingga kita mampu untuk menganalisa, tidak hanya mengeluarkan hasil, tetapi mampu untuk memberikan analisa. Ya. Ya, sesi ini akan berakhir kurang dari 10 menit ya, 8 menit lagi. Nanti kita break dulu 10 menit, kemudian join kembali ya nanti. Sambil disiapkan siapa berikutnya yang mau menunjukkan hasil simulasinya atau menunjukkan ada masalah atau tidak. Salvi tadi sempat message ke saya, ada geometri yang hilang saat solution gitu ya. Apakah itu sudah terpecahkan atau belum? Ya, saya juga belum tahu penyebabnya. Ya kita bisa diskusikan lah nanti dari solusinya. Ya. Tapi kok tadi saya udah coba lagi sempat bisa. Geometrinya udah. Kenapa? Oke, saya tidak jelas. Suaranya tidak jelas. Tadi saya sudah nyoba Pak buat yang simulasinya. Terus tadi udah sempat bisa jalan, udah keluar lagi dari geometrinya. Saya permasalahin. Oh, apa masalahnya ternyata? Kemungkinan sih kalau saya mikirnya kemarin tadi saya juga bilang ke Bapak kan saya ngikutin yang dari tutorial Bapak ya. Buat simulasi eksplisitnya. Kalau yang saya paham, kalau yang dari tutorial Bapak kirim kan dia pakai Aurelian untuk si battery pack-nya yang di kaleng soda itu. Nah itu tadi saya coba pakai Aurelian juga, cuman itu tadi nggak keluar hasilnya. Terus saya ganti di geometrinya pakai langganan yang biasa, itu bisa keluar Pak. Oh ya, nanti bisa ditunjukkan ya setelah ini ya. Ya baik Pak. Ya baik. Ya. Kemudian yang lain, ada masalah terkait simulasi? Pak mau tanya Pak? Ya Rizky. Sama sih Pak, sebenarnya masalah kayak Sauki juga. Sebenarnya pas di tes ini kan masih pelanggaran Pak. Soalnya kalau pakai Euler itu kelihatannya kontak antara rigid body yang di bawah sama yang itunya ada masalah kayaknya Pak di situ. Jadi simulasinya tidak bisa di running Pak. Makanya itu saya coba, sebenarnya ada sih satu lagi saya coba lagi dari Euler, tapi bentuknya beda sih Pak. Saya udah tambahkan beban sendiri di luar dari dari gambar yang saya tunjukkan ini Pak, itu loh. Jadi dari bentuk kontainernya sendiri itu tidak bisa dibuat Euler Pak tadi sebenarnya. Nah ada satu lagi saya buat bebannya itu kayak semacam dari luar sih Pak. Itu bisa dibuat virtual atau Euler gitu Pak. Itu ya boleh ya, kita diskusikan nanti Rizky, kita diskusikan. Suaranya mantul-mantul ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke, ya. Jadi saya tidak ini kayaknya ada yang loudspeaker ya, ada yang pakai loudspeaker ini.
Tolong dikecilkan suaranya, feedback soalnya. Ya. Oh. Oke, ya. Sampai mana tadi ya? Lupa saya. Itu Pak, apa tuh analisa Eulert dan Langaren itu Pak, yang di ANSYS. Ya, kita harus tahu dulu konsep Eulerian atau yang lain dan dampak pemilihan dari keduanya. Jadi kapan sebuah model itu dipilih dan untuk kasus yang bagaimana. Terus kalau kita rubah, apakah itu masih sesuai dengan simulasi yang dimaksudkan? Itu sepertinya harus ada dasar teorinya, ya. Jadi kalau di tutorial kemarin pakai Eulerian ya. Iya Pak, yang sodaken. Yang sodaken. Kalau yang kontainer? Kalau yang kontainer pakai apa? Kalau kontainer yang buat waternya tetap Eulerian. Lagrangian. Ya. Oke, kalau yang kontainer itu kan memang ada fluidanya yang di dalam ya, ya. Euler atau Lagrangian itu nanti terkait dengan metode integrasinya. Memang Jeffrey ada benarnya Jeffrey itu model integrasi untuk benda solid dan fluid itu berbeda. Karena kalau solid itu asumsinya kan rigid body, ya kan? Ya ada deformasi tetapi tidak ada viskositas di sana. Tetapi kalau untuk fluid ada efek viskoelastisitas. Dan kalau di solid itu bendanya tidak akan mudah berdeformasi oleh tegangan geser, tetapi kalau fluida yang dominan adalah tegangan geser yang untuk changing shape itu. Ya nanti kita lihat kalau ada tutorial atau penjelasan terkait itu akan saya share ke kalian ya. Tapi saya tahu ada masalah di sana ya kan. Tapi mestinya untuk yang sodaken itu yang dijatuhi, kaleng yang dijatuhi benda itu tidak masalah mestinya ya. Tidak ada masalah. Meskipun saudara ganti dengan casingnya baterai pak, saya kira tidak ada masalah. Karena tidak ada fluida yang terlibat di sana toh. Tetapi kalau kalian menggunakan drop test, kemudian mengganti geometrinya dengan baterai pack yang di dalamnya ada baterainya, itu kalian harus merubah baterainya menjadi solid dulu. Baru nanti tidak ada masalah. Ya toh? Oke. Baik, kita break dulu 10 menit ya. Saya mau sholat isya dulu. Baik Pak. Baik Pak.